Kenapa belajar keuangan itu penting? Halo semua, selamat datang di channel Selangkah. Di channel ini kita bakal ngebahas hal-hal seputar keuangan, reksadana, saham, forex, dan juga hal-hal lainnya. Channel ini aku buat karena banyak banget teman aku di luar sana yang pengen belajar tentang keuangan, tapi mereka bingung buat nyari sumber yang sesuai dengan yang mereka inginin. Nah, aku harap dengan aku membuat channel ini, aku bisa membantu banyak teman-teman aku dan juga banyak orang di luar sana untuk melek finansial. Oke, di video pertama channel ini, aku nggak bakal masuk ke materi, kayak materi saham, reksadana, atau forex. Aku bakal ngebahas tentang mindset keuangan yang benar. Karena kalau misalnya kita pengen belajar tanpa mindset yang benar, nanti takutnya ilmu yang kita pelajarin di video ini itu bakal cepet hilang atau susah untuk masuk. Oke, kembali ke pertanyaan, kenapa belajar keuangan itu penting? Di sini, aku akan menjawab dengan sebuah cerita seseorang yang sukses karena mampu mengelola keuangan dengan baik. Jadi, ceritanya ada seorang petugas kebersihan salah satu sekolah di Amerika Serikat yang bernama Ronald James Reed yang mendadak terkenal karena mempunyai kekayaan sebesar 8 juta US dollar atau setara 115 miliar rupiah pada usianya yang ke-92 tahun. Mungkin banyak orang yang bertanya dari mana dia mendapatkan uang tersebut kan? Nah, sebenarnya almarhum Ronald Reed bukanlah seorang yang terlahir kaya atau seseorang yang memenangkan lotre gitu. Dia hanya seorang yang konsisten berinvestasi di pasar modal selama puluhan tahun. Ronald Reed atau lebih akrab dikenal sebagai Ronald, lahir pada tahun 1912 di Vermont, Amerika Serikat. Dia dilahirkan dari keluarga yang biasa dan sederhana. Setelah lulus SMA nih, Ronald mendaftarkan diri sebagai militer Amerika Serikat dan menjadi polisi militer di Italia untuk beberapa tahun. Nah, setelah keluar dari militer Amerika Serikat, dia pulang ke kampung halamannya dan bekerja sebagai montir atau pengisi bensin selama 25 tahun di kampungnya tersebut. Nah, kemudian dia keluar lagi dan memutuskan untuk bekerja sebagai paruh waktu petugas kebersihan di salah satu sekolah di sana. Ketika bekerja sebagai petugas kebersihan, Ronald hanya mendapatkan gaji sebesar 5 dolar per minggu atau kalau dihitung-hitung sebulan itu sebesar 3 juta rupiah. Bisa dilihat, Ronald itu tidak mempunyai latar belakang mengenai keuangan ataupun gelar sarjana keuangan. Namun, dia bisa berhasil menjadi miliarder dari pasar modal. Nah, perjalanan investasi Ronald ini dimulai saat usianya yang ke-38 tahun, di mana dia mulai berinvestasi ke beberapa perusahaan yang hanya dia kenal dengan baik. Ketika membeli sebuah saham perusahaan, Ronald tidak begitu memperdulikan laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang Ronald percaya adalah apabila perusahaan masih dikenal dengan baik oleh banyak orang dan dia memahami bisnis perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut cocok untuk dibeli sahamnya. Dan nggak hanya itu aja, semua dividen yang didapatkan oleh Ronald selalu dibelikan saham kembali dan tidak digunakan oleh Ronald sebagai kepentingan pribadinya. Sekelas info, dividen adalah imbal hasil keuntungan yang didapatkan oleh investor dari perusahaan yang dia investasikan apabila perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Meskipun sempat mengalami masa-masa boomingnya saham perusahaan teknologi seperti Yahoo, Apple, dan juga .com, Ronald Reed tidak pernah membeli saham teknologi karena dia tidak memahami bisnis perusahaan tersebut. Cara investasi yang dilakukan oleh Ronald sangatlah sederhana, yakni di setiap dia gajian, dia selalu menyisihkan sebagian besar uangnya pada awal Ronald mendapatkan gaji, bukan kebalikannya. Nah, cara ini Ronald lakukan secara konsisten setiap bulan selama puluhan tahun.
Meskipun tidak melakukan analisis fundamental yang sangat mendalam seperti kebanyakan investor profesional pada saat ini, Ronald tetap yakin apabila dia memahami bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dengan baik dan perusahaan masih dikenal oleh orang banyak, maka perusahaan tersebut tergolong perusahaan yang bagus. Jadi, Ronald ini meskipun tidak belajar keuangan, dia juga tidak sembarangan untuk menginvestasikan uangnya. Saham-saham yang dibeli oleh Ronald adalah saham-saham perusahaan blue chip. Nah, saham perusahaan blue chip ini adalah saham yang mempunyai fundamental perusahaan yang bagus dan biasanya banyak dikenal oleh masyarakat. Berikut beberapa saham yang dipegang oleh Ronald selama masa hidupnya dan masih eksis sampai sekarang. Yang pertama adalah M. Smucker Company, CVS Health, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, JP Morgan, General Electric, dan masih banyak lainnya. Bahkan, ketika Ronald meninggal, dia masih memegang beberapa saham tersebut. Selain memiliki sikap yang konsisten dalam berinvestasi, Ronald juga merupakan orang yang sangat sederhana. Bagaimana tidak, Ronald masih bisa bertahan hidup hanya dengan gajinya yang 3 juta per bulan di Amerika Serikat pada saat itu, di mana itu tergolong kecil, tapi masih bisa berinvestasi. Bahkan, rekan-rekan kerja Ronald tidak mengetahui jumlah kekayaan Ronald saat itu, karena ya gaya hidupnya yang sangat sederhana. Gaya hidupnya yang sederhana ini antara lain seperti jarang membeli pakaian baru, jarang membuang-buang makanan, dan tidak pernah boros dalam hidupnya. Itulah kisah singkat motivasi buat kalian dari Ronald James Reed, seorang yang berasal dari keluarga sederhana yang berhasil mendulang kekayaannya di usianya yang ke-92 tahun. Nah, kekayaannya ini dia dapatkan karena kebiasaannya untuk menyisihkan uang gajinya setiap bulan untuk berinvestasi secara konsisten. Dari kisah tadi, kita tahu kalau sebenarnya kita tuh nggak harus punya gaji yang besar untuk bebas secara finansial. Justru sikap hemat dan kebiasaan kita menjadi kunci kalau nantinya kita bakal sukses meraih kebebasan finansial kita. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Ronald ini adalah yang pertama, berpikir jangka panjang. Kalau misalnya usia kamu masih di bawah 20 tahun saat nonton video ini, kamu adalah salah satu orang yang sangat beruntung karena bisa memulai investasi sedini mungkin. Tapi, kalau kamu sudah berusia lebih dari 20 tahun, atau sudah berumah tangga, ataupun pensiunan, well, kamu jangan berpikir kamu sudah terlambat untuk berinvestasi. Karena Ronald James Reed baru memulai investasinya ketika dia berusia 38 tahun. Dengan usia tersebut, Ronald mampu menghasilkan sekitar 8 juta US dollar. Bahkan dengan gaji yang bisa dibilang standar dan tanpa pengalaman investasi serta pendidikan tentang keuangan. Dalam investasi jangka panjang, dikenal dengan yang namanya compound interest. Nah, compound interest ini merupakan salah satu keajaiban dunia ke-8 yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein. Di mana ketika uang yang dimiliki oleh Ronald akan berlipat-lipat setiap tahunnya karena kenaikan harga saham ditambah dengan dividen yang diinvestasikannya lagi untuk membeli saham. Nah, compound interest ini itu sulit didapatkan oleh Ronald apabila dia hanya berinvestasi beberapa bulan saja. Hasil dari compound interest ini barulah akan terlihat oleh Ronald apabila dia berinvestasi dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, berinvestasi pada perusahaan yang memiliki fundamental bagus. Dalam dunia pasar modal, kita tidak hanya membeli saham yang sesuai kita inginkan, tapi kita juga harus tahu seluk-beluk dari perusahaan yang kita ingin beli sahamnya. Apakah laporan keuangannya baik? Apakah perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan tiap tahunnya? Apakah perusahaan tersebut rajin bagi dividen? Dan hal-hal lainnya. Nah, nantinya kita bakal belajar yang namanya analisis keuangan pada video-video selanjutnya. Jadi stay tune terus ya. Dalam menganalisis keuangan, mungkin Ronald bukanlah orang yang expert layaknya Warren Buffett atau Charlie Munger. Namun, satu hal yang dipercaya oleh Ronald itu adalah berinvestasilah pada perusahaan yang kamu kenal bisnisnya. Prinsip sederhana inilah yang menuntun Ronald mendapatkan kekayaannya di usianya yang ke-92 tahun. Ketiga, gaya hidup sederhana.
Meskipun Ronald memiliki kekayaan yang cukup banyak, sebelum dia mendapatkan uang sebanyak itu, Ronald tetap menggunakan pakaian yang sederhana dan tidak bergaya mewah. Yang lebih ekstrimnya, Ronald pernah diketahui menggunakan peniti sebagai pengganti kancing yang hilang di bajunya. Gaya hidup yang sederhana ini mungkin dilakukan oleh Ronald karena ia merasa tidak memerlukan gaya hidup yang mewah. Selagi dia cukup untuk makan dan nyaman dalam hidupnya, dia akan menjalani kehidupan tersebut. Dengan estimasi gaji Ronald yang 3 juta per bulan, Ronald selalu dapat menyisihkan uangnya setiap bulan untuk berinvestasi. Apabila Ronald mulai menjalani gaya hidup mewah, kemungkinan Ronald bakal sulit nih untuk menyisihkan uangnya karena habis untuk membeli barang yang dia inginkan. Nah, gaya hidup merupakan hal yang sulit diubah oleh setiap orang. Biasanya, manusia itu cenderung mengikuti perkataan orang lain sehingga mereka melakukan apa saja supaya terkesan baik di depan orang lain. Contohnya kayak membeli sepatu mewah, HP mewah, tas branded yang bahkan mereka tidak membutuhkan hal tersebut. Kadang juga beberapa orang rela berhutang untuk memenuhi keinginan tersebut. Gaya hidup yang seperti ini akan sulit mengantarkan kamu untuk bebas secara finansial lebih cepat. Kecuali kamu emang terlahir dari kekayaan yang tidak ada habisnya. Di sini aku itu nggak ngelarang kalian untuk punya sepatu branded, pakaian mewah, jalan-jalan setiap bulan, bukan. Di sini aku cuma ingin menggarisbawahi bahwa kita harus tahu mana yang namanya kebutuhan dan juga keinginan. Nah, di lain waktu kita bakal ngebahas mengenai kebutuhan dan juga keinginan. Oke, yang keempat itu adalah konsisten. Sikap konsisten Ronald terlihat dari dia tidak terpengaruh dengan tren pasar di mana sekitar tahun 1999 sampai tahun 2000-an sedang panas-panasnya saham perusahaan teknologi yang pada saat itu naik secara gila-gilaan seperti saham Yahoo, Apple, Facebook, dan juga .com. Tapi Ronald tidak membeli saham tersebut karena dia tidak mengetahui bagaimana bisnis perusahaan teknologi pada saat itu. Sekian pembahasan mengenai kisah dari Ronald James Reed. Semoga video ini bermanfaat dan mindset kalian sedikit berubah tentang keuangan, karena belajar mengelola keuangan itu sangatlah penting. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan like video ini dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya channel ini terus berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.